Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktikum yang ke-8, yaitu Spring Boot Application. Nah, di sini kita disuruh untuk migrasi kode. Untuk kode programnya itu nanti tidak akan ada lagi kelas scanner. Untuk menerima meminta inputan, semua inputan harus berasal dari URL pada saat mengakses halaman web, seperti pada tahap 3.1. Lalu ada sistem out_println dan sistem out_print tidak akan menampilkan hasil ke web browser. Silahkan mencari alternatif lain. Nah, di sini untuk migrasi kodenya itu pada praktikum 1 kita telah menuliskan kode praktikum untuk informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya, dan palinter. Lalu ditambahkan kode-kode program tersebut ke dalam home controller dengan 4 metode, yaitu informasi NIM yang disimpan dalam informasi NIM, lalu ada perolehan nilai, lalu ada perbedaan L dan kebalikannya, lalu ada palinter. Untuk yang pertama itu ada informasi NIM. Jadi di sini nanti kita akan memigrasikan kode dari praktikum yang pertama, yaitu informasi NIM, dengan melakukan metode yang sudah ditentukan, yaitu informasi NIM. Ini merupakan contoh potongan kode untuk informasi NIM-nya. Kita menggunakan gap mapping informasi NIM yang menyimpan NIM dari mahasiswanya nanti. Lalu di sini kita memasukkan prodi yang ada di ITDL. Lalu yang selanjutnya ada unit test informasi NIM. Jadi setelah melakukan migrasi ke kode home controller, kita bisa tambahkan unit testing untuk coverage metode informasi NIM tersebut ke home controller test. Ini merupakan contoh potongan dari kode home controller testnya. Di sini ada add test display name. Di sini untuk display name-nya itu berguna nanti untuk menampilkan informasi lengkap untuk NIM yang valid. Untuk NIM-nya itu disimpan dalam tipe data void, tes informasi NIM valid. Lalu ada tes display name untuk menangani NIM dengan prefix yang tidak dikenali, menggunakan tipe data void juga. Lalu untuk tampilan di browsernya itu untuk setelah kita menjalankan perintah mvn spring boot run pada terminal untuk memulai aplikasi, setelah aplikasinya itu berjalan, nanti bisa kita buka peramban web kita dan kita ketikkan localhost 8080 untuk akses metode yang tersedia melalui path. Contohnya kita lihat seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya cari. Kita ketik localhost 8080 garis miring informasi NIM garis miring NIM yang ingin dicari. Lalu untuk program studi dari NIM ini adalah sarjana informatika. Lalu kita dapat mencari yang lain, 12S24048. Nanti browser kita akan menunjukkan program studinya itu sarjana sistem informasi angkatan 2024 sesuai dengan kode NIM yang ada. Lalu selanjutnya itu ada perolehan nilai. Jadi di sini kita akan memigrasikan kode dari praktikum 1, yaitu perolehan nilai, dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, yaitu perolehan nilai strbase64. Untuk menggunakan metode ini, terlebih dahulu kita harus mengkonversikan datanya menjadi strbase64. Nah, ini merupakan potongan kode dari si strbase64-nya. Konversi string ke base 64 dengan membaca file plain
.txt dan simpan hasilnya di print ke base64.txt. Lalu yang selanjutnya ada unit test perolehan nilai. Setelah proses migrasi kode ke dalam home controller, akan dilakukan penambahan unit test pada kelas home controller test untuk memastikan cakupan pengujiannya itu terhadap metode perolehan nilai. Ini merupakan contoh potongan kodenya. Untuk tes perolehan nilai, kita menggunakan add test, lalu add display name yang menyimpan menghasilkan grade A untuk nilai yang sempurna. Nanti informasinya ini akan disimpan dalam tipe data void tes perolehan nilai grade A, lalu ada grade AB, grade B, BC, dan lain sebagainya. Untuk konversi ke str base64 ini, seperti yang telah dikatakan tadi, konversi string ke base64 dengan membaca plain text dan simpan hasilnya ke base64. Setelah kita jalankan Java base64 ini, nanti plain text yang ini .txt akan menghasilkan plain ke base64.txt. Nah, ini merupakan contoh inputan di plain.txt. Setelah kita menjalankan Java base64-nya, nanti Java base64 ini akan menghasilkan plain ke base64.txt seperti ini dari inputan yang ini. Untuk tampilan perolehan nilai di browser itu, kita dapat menggunakan kode yang sudah kita konversikan tadi untuk digunakan di browser untuk mencari informasi nilai. Kemudian setelah kita membuka browser, localhost perolehan nilai, nah nantinya kita copy bagian yang plain ke base64.txt ini perolehan nilai seperti ini, lalu kita copy. Di sini peramban web kita akan menghasilkan perolehan nilai untuk partisipatifnya, tugas, kuis, proyek, UTS, UAS, dan nilai akhir, lalu ada grade. Untuk mencari nilai akhir yang lain itu kita dapat memasukkan input yang lain ke plain text-nya, lalu kita jalankan, nanti akan menghasilkan plain ke base64.txt, lalu kita copy lagi ke peramban webnya untuk mencari perolehan nilainya. Lalu di sini ada tampilan unit test Jacoco index.html. Nah, tadi saya sudah menjalankan Jacoco-nya itu. Jika programnya itu sukses, maka terminal kita akan membuat info build sukses seperti gambar ini. Lalu untuk hasil pengecekannya itu dapat kita lihat dari index.html dengan open with live server. Nah, seperti ini kodenya itu sudah 100. Untuk org Delcom starter controller ini sudah 100%, dan org Delcom starter ini sudah 100%. Nah, kita klik di sini. Nantinya ada home controller. Untuk pointer string dalam bentuk string, perolehan nilai, perbedaan L, informasi name, home controller, say hello string, dan hello itu sudah komplit 100. Nah, ini merupakan program kode dari si home controller.java-nya. Di sini dimasukkan program studi apa saja yang ada di sini. Lalu ini ada kode untuk home controller
test.java. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.